Yang kedua adalah jaga daripada sholat tahajud dan witir. Jangan witir kita, sholat tahajud kita hanya di bulan Ramadan. Bahkan sholat tahajud ini sangat penting sehingga Nabi bersabda bahwa tahajud ini merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Berarti orang-orang soleh sejak zaman Nabi terdahulu mereka punya syariat tahajud. Termasuk Nabi Isa dengan umatnya, termasuk Nabi Muhammad, Nabi Musa dengan umatnya, termasuk Nabi Sulaiman dengan umatnya, semua mereka punya syariat sholat tahajud. Tapi karena sudah dirubah-rubah kan, ya, sehingga mereka nggak ada lagi puasa, nggak ada lagi sholat, gitu. Yuharrifunal kalim amma wadi'ihi, ya, yang mana mereka merubah-rubah daripada ketentuan Allah dari tempatnya yang seharusnya. Nah, hadirin, kalau kita tidak rajin tahajud, ya, karena menurut standar Nabi orang soleh itu mesti bangun tahajud. Makanya Bapak Ibu kalau bisa yang belum istiqomah, bangunlah dari mulai jam 4, sholat yang ringan-ringan dulu 2 rakaat, baca qul ya kulhu, alam nasyrah, alam taro, ara'aita idza jaa nasrullah. Setelah itu witir, 1 boleh, 3 rakaat boleh, 5 boleh, 7, 9, 11. Itu aja di istiqomahin deh, bangun jam 4. Nanti kalau sudah mampu lebih jauh lagi, silakan untuk tahajud baca 1 juz, ya, bisa pegang mushaf ataupun pegang Quran Android, ya. Ini maksudnya kita baca tahajud 1 juz supaya kita tidak tertinggal jauh, karena Nabi itu tahajudnya 2 rakaat bisa 7 juz. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim ataupun dalam hadis Bukhari-nya kata Bunda Aisyah, kana Nabi yaqum minal lail hatta tatafattar qadamah. Nabi sholat tahajud itu sampai kakinya bengkak-bengkak, hadirin. Ini hadisnya, ya, 4557. Kata Aisyah, Nabi yaqum minal lail, beliau bangun untuk tahajud sholat malam, hatta tatafattar qadamah, sampai kaki bengkak-bengkak. Aisyah bertanya, lima tasna' hada ya Rasulullah, kenapa engkau buat seperti ini ya Rasul? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah sudah memaafkan dosa Tuhan yang terdahulu, yang akan datang pun dijaga dari perbuatan dosa? Jawaban Nabi satu saja, wahai Aisyah, afala uhibba an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang paling pandai bersyukur? Kenapa? Karena Allah berikan aku orang terbaik dunia akhirat. Akulah pembuka pintu surga pertama kali. Akulah pemberi syafaat di padang mahsyar pertama kali. Akulah sebagai nabi terakhir yang menyempurnakan kitab-kitab langit terdahulu. Sahifa Ibrahim, sahifa daripada Yusuf, sahifa Sulaiman, Tauratnya Musa, Zaburnya Daud, serta Injilnya Isa dikumpulkan dalam Al-Quran, dan Al-Quran diberikan kepada aku. Makanya aku tahajud untuk pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala. Makanya hadirin, yang tadi saya katakan, kalau kita sudah mampu istiqomah setiap malam bangun jam 3, bisa kita istiqomahkan tahajud baca 1 juz. Bisa nggak Pak kira-kira? Ini kan para senior nih. Seniornya Bogor View. Hadirin, kalau kita buka Android kayak begini, itu kan nggak bakal mati dia sampai batunya habis. Dan untuk kita pindah-pindahkan lebih mudah, pakai ibu jari saja. Kita dapat 5 kebet saja sudah 1/4 juz. Takbir deh, Allahu Akbar. Baca Fatihah, baca surat. Ya. Kalau rukunya tinggal taruh aja di bawah, sujud, bangkit lagi, pegang lagi. Mudah. Ya, Allah mudahkan kita dengan alat-alat seperti ini. Sebab dalam hadis Bukhari, Aisyah pernah diimami oleh pembantunya Dakwan dengan memegang. Nah, jadi hukum daripada sholat ngimamin baca Al-Quran, ya, ini sebagian ulama menyatakan dalam sholat wajib dan sholat sunnah tetap sah, ya, seperti madhabnya Imam Syafi'i. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari, babnya nomor 26, bahwa Aisyah pernah diimami
oleh pembantunya namanya Dakwan, ya, minal mushaf. Nih, kanat Aisyah, adalah Aisyah, ini babnya bab ke-26 dalam Sahih Bukhari-nya, ya. Babu imamatil abdi wal maula, bab mengimaminya seorang hamba sahaya, seorang pembantu, ya, kepada majikannya. Wa kanat Aisyah, adalah Aisyah, ya ummuha abduha, diimami oleh hamba sahayanya, oleh pembantunya Dakwan, yang namanya siapa? Dakwan, minal mushaf, beliau sambil pegang Al-Quran, pegang mushaf, ya. Jadi boleh seperti itu. Nah, apalagi kalau Anda sekali waktu mau sholat berjamaah. Nah, kalau kita sebagai suami ini mau ngimamin keluarga, bagusnya lagi waktu tahajud, ya, buatlah sebulan sekali untuk memperlancar bacaan Fatihah kita, karena kita nggak pernah ngimamin, ya, setiap masjid ada imam masing-masing gitu kan. Maka si suami ini ngimamin sholat tahajud sambil pegang mushaf, boleh. Silakan baca dari 1/4 juz sampai dia bisa tekun 1 juz. Hadirin, Nabi katakan tahajud merupakan kebiasaan orang soleh terdahulu, ya. Alaikum biqiyamil lail, mesti kalian bangun tahajud, kata Nabi. Pada 3895 baginda bersabda, alaikum biqiyamil lail, mesti kalian bangun tahajud. Kenapa? Fa innahu da'bus salihina qablakum, karena tahajud merupakan kebiasaan orang soleh qablakum, sebelum kita semua. Jadi orang-orang soleh zaman Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya punya syariat tahajud, ya. Baik, ini yang kedua, ya, amalan harian kita yang harus kita jaga, yaitu sholat tahajud. Yang ketiga, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib udah sering kami bahas, ya. Qobliyah subuh 2 rakaat, hadisnya riwayat Imam Muslim, mendapatkan kekayaan dunia seisinya. Qobliyah duhur 4 rakaat, hadis riwayat Imam Tabrani, seorang yang dia sholat qobliyah duhur 4 rakaat mendapatkan 1 rumah di surga. Qobliyah duhur dan ba'diyah duhur 4 rakaat secara istiqomah, ya, menjadikan seorang diharamkan masuk neraka. Ini hebat nih, riwayat Imam Tirmidzi. Jadi qobliyah duhur 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat, disolatkan 2 rakaat, itu pahalanya sangat hebat kalau kita istiqomah, yaitu diharamkan masuk api neraka. Qobliyah asar 4 rakaat, hadisnya Imam Ahmad, mendapat rahmat bercurah-curah. Qobliyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, qobliyah isya 2 rakaat, ba'diyah isya 4 rakaat. 2 salam boleh, 1 salam juga boleh. Ba'diyah isya 4 rakaat, pahalanya seperti sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Itu sholatkan 2 rakaat, 2 rakaat. Ada yang bilang hadisnya lemah. Tidak. Kami dapatkan hadisnya ada 4 secara mauquf kepada sahabat-sahabat. Yang 3 derajatnya hasan, yang 1 derajatnya sahih, ya. Man shalla ba'dal isya, ini contohnya kami bawakan riwayat daripada Imam Ibnu Abi Syaibah. Ada 4 ada 4 asarnya di sini, dan sahabat tidak berkata kecuali mereka mengetahuinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih, man shalla arba'an ba'dal isya, siapa yang sholat isya setelah isya 4 rakaat, yuhsin fihinna ruku' was sujud, yang dia perbagus ruku' dan sujudnya, udilna, maka setara nilainya, mislahunna, seperti mengerjakan 4 rakaat, min lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar. Hari ini kita memahami Lailatul Qadar sudah habis dengan perginya Ramadan, padahal pahalanya tetap disediakan malam ini, besok malam, terus sampai kapanpun. Memang minimal qobliyah isya 2 rakaat, minimal qobliyah duhur 2 rakaat, minimal ba'diyah duhur 2 rakaat. Tapi yang tadi saya katakan yang terbaiknya, kalau kita bisa jaga, pahalanya sangat hebat.
Yang keempat, hadirin, yaitu kita jaga sholat sunnah yang lain. Banyak sekali sih jenisnya. Seperti kita masuk masjid, ya, tahiyat masjid, duha, isyraq. Apalagi sholat isyraq. Kalau kita ada pengajian subuh, kita sebelum pulang setelah terbit matahari sepenggalan, maka kita sholatkan isyraq. Kata Nabi pahalanya, ya, siapa yang sholat berjamaah di masjid, kemudian ngikutin kegiatan taklim atau berzikir atau baca Quran, maka pahalanya seperti haji dan umroh yang sempurna. Ya, ini hadisnya ada dalam riwayat daripada Al-Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud. Ya, Nabi katakan tamah, sempurna. Riwayat Imam Tirmidzi, man shallal ghadah, siapa yang sholat subuh fi jama'atin, secara berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Ta'ala, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari sepenggalan, ya, summa shalla raka'atain, kemudian ia sholat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umroh, maka ia berpahala seperti haji dan umroh, tamah sempurna. Ya, baik. Nah, hadirin, itu diantaranya. Kemudian apalagi sholatnya seperti sholat hajat. Anda punya hajat, silakan sholat hajat. Sholat syukur wudu atau ba'dal wudu 2 rakaat, ya, dan lain-lain. Yang kelima, amalan harian yang membawa berkah yang mesti kita jalankan. Yang kelima adalah baca istighfar 100 kali minimal. Ya, istighfar ini jangan ditinggal sehari 100 kali. Paling ringan apa itu ucapannya? Astagfirullah, ataupun astagfirullahal azim. Dalam hadis Bukhari, Nabi saja beristighfar 70. Bahkan dalam hadis Muslim 100. Ya. Ini bilangannya disebut oleh Nabi sekalipun tidak wajib bilangannya itu, tetapi untuk menunjukkan kepada kita rutinlah kita beristighfar paling tidak 100 kali. Kami tampilkan hadisnya yang riwayat Imam Muslim 7034. Nabi bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi, karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah pada setiap harinya, mi'ata marratin, 100 kali. Ya, sisihkan waktu kita lagi 5 menit untuk istighfar. Astagfirullah. Boleh dicicil. Ya, pagi 50, sore 50. Mungkin kalau waktunya sangat sedikit, sangat sibuk, ya, boleh dikerjakan habis subuh. Boleh waktu duha, boleh dikerjakan sebelum tidur. Sebelum tidur dia wudhu dulu, sholat dulu, astagfirullah, baru tidur. Ya, ini amalan yang perlu kita untuk jaga lagi dan lagi setiap hari. Jangan kasih kendor, istilahnya, jangan kasih peluang untuk tidak dikerjakan. Yang keenamnya, hadirin, baca sholawat kepada Nabi 100 kali. Sangat aneh kalau ada umat Nabi tidak baca sholawat seharinya. Bahkan 1 ayat pun Allah turunkan untuk kita, ditegur oleh Allah. Baca kamu sholawat. 1 ayat Quran bahkan. Surat Al-Ahzab ayat ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ya, sallu alaihi, bacalah salawat kalian alaihi, kepada Nabi, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam kepada beliau. Minimal bacanya itu yang paling ringan
sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu yang paling ringan. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada perbedaan pendapat, ada juga yang pakai Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah hadirin, ini semuanya baca sholawat seperti ini teramat baik. Kenapa? Yang pertama, orang yang dia istiqomah baca sholawat, maka surganya akan berada bersama Nabi dan menjadi orang paling dekat kepada Nabi kalau orang itu paling banyak baca sholawat. Yang kedua, dijamin syafaat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita baca sholawat dan salam kepada Nabi. Yang ketiga, kehidupan kita akan hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah. Yang keempat, satu sholawat bandingannya adalah 10 istighfar. Kita istighfar nih, astagfirullah, astagfirullah. Sholawat sekali aja sama kayak gitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, sama seperti itu. Ya. Nah hadirin, jangan ditinggalkan ini, baca sholawat kepada Nabi. Ya. Kemudian juga nomor 7-nya dzikir tahlil. Dzikir tahlil juga 100. Ini penting. Kenapa? Karena botol ini hadirin berisi air jernih. Apabila ditumpahkan, maka yang keluar juga air jernih ini. Kalau botol isinya air kotor, ditumpahkan pun air kotor. Botol berisi air kopi ataupun susu ditumpahkan sesuai dengan apa yang berada di dalamnya. Ketika kita akan meregang dari badan nyawa ini, yang ditumpahkan sesuai dengan apa yang sering kita sebutkan dalam sanubari kita, dalam hati kita. Makanya jangan kurang minimal 100 daripada ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Abu Daud 3118, Nabi bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa yang akhir hidupnya dapat mengucapkan la ilaha illallah, ini sahih hadisnya, dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Ya, man kana akhiru kalami, siapa orangnya yang akhir ucapannya ketika menuju sakarat maut dia dapat mengucapkan la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, dijamin surganya. Ya, betapa pentingnya kita untuk senantiasa berzikir la ilaha illallah. Karena zikir-zikir dari Nabi ini sangat banyak Pak jumlahnya. Kalau kita kumpulkan tuh zikir Nabi, paling tidak pegang yang 3 tadi, istighfar, sholawat, zikir tahlil. Ya. Hadirin, yang ke-8, baca Quran sehari 1 juz. Kalau ini sih emang perintah Nabi hadirin. Dalam hadis Sahih Bukhari nomor 1877, Nabi perintahkan kita, iqra'il Quran fi kulli syahrin. Wahai umat Islam, khatamkanlah Al-Quran dalam waktu sebulan. Ini perintah Nabi hadirin. Berarti khatam sebulan, 1 hari 1 juz. Hadisnya nomor 1877. Nih, Nabi bersabda, iqra'il Quran fi kulli syahrin, bacalah Al-Quran dalam waktu 1 bulan, baca sampai selesai dalam waktu sebulan. Jadi khatam Quran kita jangan cuma di bulan Ramadan. Ramadan khatam, bulan Syawal khatam, Zulqa'dah khatam, Zulhijjah khatam, Muharram, terus begitu. Dan untuk khatam Al-Quran sehari 1 juz tidak susah. Asal kita udah baca, bisa baca Quran dengan bertajwid lancar, cukup menyisihkan waktu setiap sholat 5 menit saja. Ya, pas subuh 5 menit dengan bacaan seperti Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dengan kecepatan seperti itu, ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kalau Anda sudah bisa bertajwid cepat seperti itu, cuma memerlukan 5 menit setiap sholatnya. Habis sholat 5 menit dapat 2 lembar. Subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar, maghrib, isya 2 lembar, 10 lembar. 10 lembar ini 1 juz. Jadi gampang hadirin. Enggak terasa dari tanggal 1, tanggal 30 sudah Anas ini. Alhamdulillah saya khatam. Enggak terasa hadirin. Ya, bahkan disabdakan oleh Nabi dalam Sahih Bukhari ini.